Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makan dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk kepada kita mengenai makanan dan minuman, meliputi mencegah overdosis, menghindari makan berlebihan, dan aturan-aturan lain yang harus diperhatikan berkenaan dengan makanan dan minuman. Dalam Musnad Ahmad dan dalam kitab-kitab lain, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi oleh seorang manusia selain perutnya. Dia sebenarnya hanya membutuhkan beberapa suap untuk menopang hidupnya. Karena itu, perut perlu dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara. Makanan dapat menyerang, merugikan dan mengubah fungsi normal tubuh jika jumlahnya berlebihan. Sebagian besar penyakit terjadi karena konsumsi makanan yang berlebihan atau melebihi kebutuhan tubuh. Penyakit juga timbul akibat mengonsumsi makanan yang sulit dicerna dan kompleks. Jika manusia memenuhi perutnya dengan beragam makanan dan perut terbiasa dengan itu, maka timbul beragam penyakit, yang sebagian di antaranya membutuhkan waktu lama bagi penyembuhannya. Jika orang mengonsumsi makanan secukupnya dan sesuai kebutuhan tubuh, tubuhnya akan memperoleh manfaat maksimum dibanding jika makan berlebihan. Ada 3 tingkatan mengonsumsi makanan. 1. Sekadar memenuhi kebutuhan. 2. Sekadar mencukupi atau memadai. Atau 3. Berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar orang mengonsumsi beberapa suap sekadar untuk menopang hidupnya, sehingga staminanya tidak melorot. Jika dia mengonsumsi melebihi batas ini, dia harus menyiapkan sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara. Ini adalah cara makan terbaik, baik untuk tubuh maupun hati. Jika perut penuh dengan makanan, maka tidak ada cukup ruang untuk minuman. Jika orang mengonsumsi minuman sampai memenuhi perutnya, maka pernapasannya akan menjadi sulit hingga menimbulkan kemalasan dan keletihan. Ia akan merasa berat seakan-akan membawa beban pada perutnya. Akibatnya, hati akan menjadi malas dan tubuh akan mencari kepuasan lain di luar makan minum, karena perutnya sudah penuh. Memenuhi perut dengan makanan dapat merugikan tubuh dan hati jika dilakukan terus-menerus, tapi tidak mengapa jika orang sesekali makan hingga kenyang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah minum susu di hadapan Rasulullah SAW dan berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya sungguh telah kenyang." Para sahabat Nabi kadang-kadang makan hingga kenyang di hadapan Rasulullah SAW. Makan hingga kenyang dapat melemahkan kekuatan dan tubuh, meskipun makanan juga merupakan sumber kekuatan tubuh. Tubuh akan kuat jika memperoleh nutrisi yang dibutuhkan, bukan dari banyaknya makanan yang dimakan. Karena tubuh manusia terdiri dari unsur air, tanah, dan udara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi makanan, minuman, dan udara dalam 3 bagian. Jika orang bertanya tentang unsur api dalam tubuh, berdasarkan konfirmasi dari para dokter, dikatakan bahwa panas merupakan salah satu unsur dasar di dalam tubuh. Sebagian orang tidak menyetujui pendapat ini. Mereka berpendapat bahwa tidak terdapat porsi api dalam tubuh. Pendapat ini diperoleh berdasarkan indikasi berikut. Api berasal dari udara dan berada di antara bagian-bagian yang berair dan padat. Atau api memang ada dalam materi-materi padat dan cair. Kemungkinan pertama ini tidak masuk akal karena 2 alasan. Pertama, sifat alamiah api itu naik, bukan turun. Jika sebaliknya, api akan meninggalkan pusatnya dan turun ke bumi. Kedua, jika api turun, ia pasti akan melewati lingkungan-lingkungan yang sangat dingin yang ada di bumi. Kenyataannya, api yang dahsyat bisa padam hanya dengan sedikit air. Dengan demikian, jika api turun dari pusatnya, tentu saja akan terpadamkan oleh lingkungan sangat dingin yang harus dilaluinya. Kemungkinan kedua menyatakan bahwa api terbentuk di dalam bagian-bagian tubuh yang padat dan cair. Kemungkinan ini bahkan kurang masuk akal, karena bagian tubuh yang telah berubah menjadi api sebelumnya harus memiliki unsur air dan tanah, atau tersusun dari udara sekelilingnya, bersama-sama dikelilingi unsur-unsur itu. Unsur di sekitarnya yang saling berhubungan dengan unsur-unsur air dan zat padat tidak akan berubah menjadi api dengan sendirinya karena tidak tersusun dari api.
Unsur-unsur yang mengelilinginya bersifat dingin. Bagaimana mungkin tubuh yang terdiri dari zat padat dan cair berubah menjadi api dalam kondisi-kondisi ini? Sebagian orang mungkin bertanya mengapa bagian-bagian berapi tidak ada untuk mengubah bagian-bagian tubuh menjadi api ketika bercampur dengan api. Kami menjawab bahwa penolakan terhadap teori ini sudah dijelaskan dalam penolakan terhadap asumsi pertama yang telah kami berikan. Sebagian orang mungkin mengatakan bahwa mereka melihat percikan api dari batu kapur ketika batu kapur itu disiram air. Mereka juga melihat api memancar dari kaca pembesar yang ditimpa cahaya matahari. Mereka juga melihat api ketika memukulkan sebuah batu ke balok besi. Semua api ini terjadi ketika bahan-bahan itu bercampur. Kenyataan ini menggugurkan apa yang kami ungkapkan sebelumnya. Orang-orang yang menyangkal pendapat ini mengatakan bahwa mereka tidak mengingkari bahwa pukulan-pukulan keras kadangkala dapat menimbulkan api, seperti ketika orang memukul batu dengan besi, atau ketika matahari memanaskan suatu objek seperti kaca pembesar. Namun, mereka menolak pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut terjadi pada hewan dan tumbuhan. Tubuh hewan dan tumbuhan tidak menghasilkan api ketika dipukul, dan tidak cukup licin dan halus untuk berfungsi seperti kaca pembesar. Buktinya, sinar matahari menyinari bagian luar tubuh hewan dan tumbuhan, tetapi tidak menimbulkan percikan api. Jadi, bagaimana mungkin sinar matahari yang menembus bagian tubuh yang lebih dalam menimbulkan api? Para dokter setuju bahwa semakin tua minuman, misalnya anggur, maka semakin panas. Tidak mungkin panas internal minuman ini disebabkan oleh api. Karena jika disebabkan oleh api, bagian yang mengandung api dapat terpadamkan oleh bagian yang berair dan tidak akan tetap utuh untuk jangka waktu lama. Kenyataannya, api yang besar pun dapat dipadamkan dengan sedikit air. Jika tumbuhan dan hewan memiliki bagian-bagian yang berapi dalam tubuhnya, maka bagian itu akan dikalahkan oleh bagian yang berair. Dominasi sifat dan unsur tertentu menuntut perubahan unsur yang dikalahkan menjadi sama dengan unsur yang lebih kuat. Jika bagian-bagian berapi ada di dalam tubuh, tentu saja akan berubah menjadi bagian-bagian air, yang merupakan lawan dan lebih unggul daripada api. Allah telah bercerita tentang penciptaan manusia pada beberapa ayat dalam kitabnya. Di sebagian ayat Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari air. Di bagian lain dia menyatakan bahwa dia menciptakan manusia dari tanah. Di ayat lainnya dikatakan campuran air dan tanah, tanah liat. Di ayat lainnya lagi, dikatakan manusia diciptakan dari tanah bakar yang disinari matahari dan dihembus angin sebagaimana jambangan tanah liat. Semua pernyataan ini benar dan melukiskan tahapan-tahapan yang dilewati manusia. Allah tidak pernah menyatakan bahwa dia menciptakan manusia dari api, sebagaimana dia menciptakan iblis. Imam Muslim meriwayatkan dalam syahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, Iblis diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian." Hadis ini jelas menunjukkan bahwa Adam diciptakan dari apa yang Allah telah jelaskan di dalam kitabnya. Allah tidak menyatakan bahwa Adam diciptakan dari api, atau api ada dalam tubuh Adam. Bukti yang mereka gunakan untuk menunjukkan bahwa terdapat api dalam tubuh adalah panas yang terdapat dalam tubuh hewan. Bukti ini tidak memadai, karena penyebab panas lebih umum daripada api. Ada beberapa penyebab lain berkaitan dengan panas tubuh bagian dalam hewan. Sebagai contoh, api menghasilkan panas, demikian pula gerak, pantulan sinar matahari, panas dari udara, dan semua yang berdekatan dengan api, karena api meneruskan panas melalui udara. Ada beberapa penyebab panas bagian dalam tetapi tidak harus api. Para penganut teori api mengatakan bahwa percampuran tanah dan air akan mengeluarkan panas sehingga campuran itu bersenyawa. Tanpa api, unsur-unsur itu tidak mengalami proses percampuran atau memproduksi senyawa. Demikian pula jika benih tanaman ditanam dalam tanah liat sehingga udara dan matahari tidak dapat menembusnya, maka benih akan membusuk. Karena itu benih pasti memiliki bagian dalam yang menjadikannya matang. Bagian itu adalah api. Jika tidak, benih hanya akan matang, kemudian rusak akibat efek luar atau efek lain yang mungkin ada dalam kondisi yang sangat dingin. Mereka mengatakan bahwa ketika efek luar berakhir, tubuh tidak akan terpanaskan kecuali ada unsur api yang mematangkannya, seperti halnya sebagian makanan dan obat-obatan yang mempunyai sifat panas alami.
Berarti panas itu terjadi semata-mata karena adanya ester api. Mereka juga mengatakan, jika di dalam tubuh tidak ada unsur api yang menghasilkan panas, tubuh akan menjadi dingin. Jika sifat tubuh rentan terhadap dingin dan lingkungan sekitarnya tidak memiliki efek berlawanan, tubuh akan mencapai derajat terdingin. Jika ini terjadi, tubuh tidak akan merasakan dingin sebab telah mencapai kondisi yang sangat dingin. Dengan demikian, kondisi dingin dan tubuh akan berada dalam suhu yang sama. Jadi tubuh tidak akan merasa kedinginan dan karena rasa dingin yang luar biasa, tidak akan merasakan sakit apapun. Argumen yang sama dapat dikatakan ketika tubuh berada dalam suhu yang lebih rendah dari zat dingin itu sendiri. Jadi jika tubuh tidak memiliki unsur api, maka tubuh tidak akan bereaksi karena hawa dingin dan tidak akan terpengaruh sama sekali. Mereka mengatakan, bukti-bukti Anda menolak pendapat yang mengatakan bahwa bagian-bagian yang berapi tetap sebagai api di dalam tubuh. Kami tidak akan mendukung pernyataan ini, tetapi kami percaya bahwa api berubah ketika bercampur dengan tubuh. Yang lain menjawab, mengapa tidak mengatakan bahwa panas matahari mempengaruhi tanah, air, dan udara, kemudian ketika campuran akhir mencapai kematangan, campuran tersebut siap menjadi bentuk-bentuk baru, apakah berupa tumbuhan, hewan atau mineral, dengan panas sebagai mediumnya. Mengapa tidak mengatakan bahwa panas yang ada dalam tubuh adalah hasil dari kualitas dan kekuatan tertentu yang Allah hadirkan pada saat terjadi proses percampuran, bukan karena benar-benar mengandung api? Anda tidak punya cara untuk mengingkari kemungkinan ini yang disetujui oleh beberapa ahli kesehatan terbaik. Sensasi dingin yang dirasakan tubuh mengindikasikan bahwa ada panas internal di dalam tubuh. Siapa yang dapat mengingkari fakta ini? Tetapi apa buktinya bahwa panas hanya dihasilkan oleh api? Api memang menyebarkan panas, tetapi panas tidak mesti berasal dari api. Tampaknya pernyataan yang tepat dalam hal ini adalah sebagian jenis panas dihasilkan oleh api. Tetapi pernyataan bahwa esensi api rusak ketika bercampur dengan tubuh tidak didukung oleh fakta atau pendapat para ahli kesehatan. Sebagian pendukung, orang-orang yang mengatakan bahwa tubuh merupakan bagian dari api, seperti Ibnu Sina, mengakui dalam kitab Asy-Syifa, obat, bahwa semua jenis unsur tetap utuh seluruhnya sesuai struktur alaminya ketika mengalami percampuran dalam suatu senyawa. Semoga Allah memberikan taufiknya.